Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal, kulu min rizki rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15 menggambarkan sebuah negeri yang dulunya aman dan makmur serta dalam keadaan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah Al-Quran bahwa masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang unggul di segala bidang, meliputi akhlak, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Citra masyarakat sebuah negeri yang diproyeksikan secara futuristik sebagai masyarakat masa depan dalam Al-Quran, yang pertama adalah kota Mekah, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 126 dan Surat Ibrahim ayat 35, sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya. Yang kedua adalah negeri Saba, sekitar Yaman Selatan dan Syria. Pada Quran Surat Saba ayat 15, yang sebelumnya dijadikan oleh Allah sebagai negeri yang makmur dalam ampunan Allah. Namun karena penduduknya membuat kerusakan dan tidak bersyukur, tidak taat pada aturan-aturan Allah, maka pada Quran Surat Saba ayat 16, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamti wa asri wa syai'im min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal seperti pohon cemara, dan sedikit pohon sidrah, yaitu pohon bidara. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sejarah sebagai mau'izah, pelajaran dalam Al-Quran, bahwa sebuah negeri yang asalnya makmur kemudian dihancurkan oleh Allah karena masyarakatnya membuat kerusakan dan tidak pandai menjaga peringatan dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasul mereka. Maka ketika kita mencita-citakan sebuah negeri yang makmur, maka kita awali
bagaimana Al-Quran memberikan pelajaran pada kita tentang konsep masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, hukum-hukum Allah dikesampingkan, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Jika mencita-citakan sebuah negeri yang makmur dan aman, maka diawali dari masyarakat atau penduduknya yang senantiasa memelihara keseimbangan antara keimanan dan ketakwaan. Iman, keyakinan secara batin yang harus dibuktikan dalam aktivitas lahiriah, di dalam bermuamalah duniawiyah, maka janji Allah akan diberikan kepada orang yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa memakmurkan bumi Allah. Akan tetapi karena mereka mendustakan, maka Allah memberikan siksaan kepada mereka yang harusnya angin, hujan, bumi ini mendatangkan keberkahan. Dengan air hujan maka akan menjadi subur bumi ini. Karena tidak beriman dan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka air, angin dikirim oleh Allah untuk membinasakan, menghancurkan negeri itu. Yang kedua adalah masyarakat yang suka membudayakan kebaikan-kebaikan. Pada Quran surat Al-Anfal ayat 23, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Jadi al-khair, kebaikan-kebaikan yang datang dari aturan-aturan Allah, ini yang harus dijunjung tinggi. Itulah maka kenapa kalau kita berwudu, dimulai dari membasuh muka dari kedua ujung mata, kemudian telinga kita itu juga diusap dengan harapan bahwa Allah memberikan hidayah, ilhamiah dan indra kepada manusia itu untuk dijadikan melihat dan mendengar mana yang itu kebenaran, mana yang itu kebatilan, sehingga budaya kebaikan-kebaikan dari para pemimpinnya dan masyarakatnya itu, maka negeri itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu masyarakat
yang mau mengakui kesalahannya dan senantiasa melakukan introspeksi diri. Sebagaimana pada Quran surat Hud dari ayat 116 sampai ayat 117. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kalian orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka peringatan Allah pada Quran surat Hud ayat 116 sampai 117, ketika kita sebagai umat Islam melakukan kesalahan mulai dari unit terkecil dalam keluarga, hendaknya dibiasakan untuk mengakui kesalahan. Apabila mereka menjadi pemimpin di masyarakat, pemimpin di sebuah negeri, tentunya akan membiasakan diri untuk mengakui kesalahannya kepada publik, kemudian meminta maaf, dan kalau kesalahan itu terkait dengan kehormatan seseorang, terkait dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta benda, maka harus dikembalikan kepada yang berhak. Kemudian introspeksi diri untuk senantiasa meminta petunjuk kepada orang agar supaya dikoreksi terkait dengan hal-hal yang tidak benar selama perjalanan hidupnya. Misalnya pada unit terkecil, orang tua senantiasa minta koreksi kepada anak. Barangkali ada hal-hal dalam memberikan bimbingan, pembinaan, itu ada kesalahan, atau ada hak anak yang tidak terpenuhi, itu perlu mendapatkan penjelasan. Begitu pula seorang anak, agar supaya minta kepada kedua orang tuanya nasihat-nasihat ketika hal itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan di dalam Islam. Nah, kalau dalam unit terkecil keluarga sudah dibiasakan seperti itu, maka ketika mereka memimpin masyarakat, ketika mereka memimpin bangsa, tentunya kebiasaan di dalam rumah tangga itu akan menjadi model yang sehingga semuanya akan merasakan di situ ada saling mengingatkan, sebagaimana pada Quran surat Al-Asri, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri, itu akan menjadi model atau akan menjadi gaya hidup di antara sesama muslim. Kemudian yang keempat, masyarakat yang diridhoi oleh Allah adalah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada Quran surat An-Nahl ayat 112.
Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka. Karena mereka tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, mereka kufur nikmat, maka akhirnya negeri yang mutmainnah tadi kemudian oleh Allah ditimpakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut, berarti ketidakamanan terjadi di negeri itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sebagai umat Islam untuk senantiasa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang selalu diulang-ulang. Bagaimana agar supaya negeri kita itu seperti apa yang diharapkan di dalam Al-Quran, yang aman, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berupaya mulai dari unit terkecil keluarga. Kita biasakan sebagai umat Islam untuk berpedoman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul kita, yaitu wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.